Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak mengganggu waktunya. Boleh ngobrol-ngobrol dulu Pak? Yang janjian berapa kali baru hari ini bisa ketemu nih ya? Iya, alhamdulillah baru ini kita ketemu Pak. Boleh ngobrol bincang-bincang santai Pak? Boleh. Agendanya apa nih? Bincang-bincangnya apa nih? Mengenai tentang soal BKD aja Pak. Biar masyarakat memahami apa itu BKD. Siap. DPRD Kota Bekasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ajis Kavi, host Ada Podcast dalam program Ada Parlementaria. Ngomong-ngomong soal BKD di DPRD Kota Bekasi, pasti masyarakat juga belum memahami apa itu BKD. Kita akan ngobrol langsung dengan ketuanya langsung. Oke, langsung aja. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Giat hari ini ngapain nih, Pak? Ya, alhamdulillah hari ini Badan Kehormatan karena memang terdiri dari beberapa fraksi, anggotanya punya kesibukan masing-masing. Hari ini saya kebetulan di Pansus 34. Pansus 34, oke. Pansus 34 itu mengenai bahasa apa nih Pak? Alhamdulillah Pansus 34 kita diberikan tugas oleh DPRD, yaitu mengenai perda pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan di Kota Bekasi, di mana kita sudah punya rumah pemotongan hewan tapi kurang representatif. Mudah-mudahan dengan perda ini nanti rumah potong hewan di Kota Bekasi lebih bagus, lebih baik, dan tentunya mudah-mudahan nanti sertifikat halalnya bisa terbit. Amin. Semoga bisa terlaksana Pak ya. Gimana Pak kabar keluarga, sehat nih? Alhamdulillah sehat. Cara membagi waktunya gimana nih antara Bapak sebagai seorang dewan mengatur waktulah dengan keluarga tercinta nih? Iya. Pasti kan ada komplainan atau Papa kerja mulu nih, kapan bagi waktu buat keluarga gitu kan? Iya. Gimana tuh Pak? Ya memang anggota dewan itu kan punya 3 fungsi ya. Pertama fungsi pembuat anggaran. Kemudian fungsi membuat peraturan daerah, dan kemudian yang ketiga bagaimana kita melakukan monitoring atau pengawasan kepada pemerintah Kota Bekasi. Dan yang paling penting ada sebenarnya fungsi yang keempat yang tidak ditaruh di peraturan perundangan, yaitu anggota DPR itu menjadi advokasinya masyarakat. Semua problem-problem masyarakat itu atau masyarakat warga itu pasti ditujukannya kepada anggota dewan, khususnya ya Dewan DPRD tingkat 2. Bang bisa ini nggak Bang menjelaskan atau menceritakan sedikit sejarah Abang sebagai anggota DPRD? Emang apa ada dorongan dari support system dari keluarga atau sahabat dan teman-teman terdekat Abang? Apa emang dari hati sendiri Abang yang bergerak gitu? Baik, makasih atas pertanyaan yang bagus nih. Yang pertama saya Bambang Purwanto ya, anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kebetulan saya duduk di Komisi 2 dan diamanahkan juga oleh partai untuk menjadi Ketua Badan Kehormatan. Jadi sebetulnya kalau ditanya kenapa saya jadi anggota dewan, itu sebetulnya saya orang pekerja di perusahaan. Habis waktu saya itu di perusahaan otomotif, jadi Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang membuat mobil merek Toyota semuanya. Itu yang habis waktu saya sebenarnya. Tapi di sela-sela saya bekerja, saya juga kebetulan aktif di partai. Ya, sejak kurang lebih tahun 2000-an lah, jadi mulai di partai, dan terakhir saya juga menjadi ketua partai di kelurahan ya, atau DPR namanya, kemudian di DPC kalau kami di Partai Keadilan, yaitu di kecamatan. Nah, alhamdulillah setelah itu saya pensiun. Saya juga masih menjadi tenaga ahli di Toyota, tapi partai menyuruh saya untuk
menjadi anggota dewan. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada Allah diberikan kepercayaan oleh masyarakat kalau saya bisa PKS menjadi partai pemenang di Kota Bekasi dan di dapil saya Bekasi Timur dan Bekasi Selatan itu terdapat 2 anggota dewan. Jadi saya dan Pak Andika Dirgantara, jadi saya lebih khusus kepada Bekasi Timur, Pak Andika di Selatan. Seperti itu. Jadi memang perjalanannya udah di usia-usia jauh nih jadi anggota dewan. Tapi alhamdulillah dengan segala pengalaman yang ada, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk kebaikan DPRD Kota Bekasi. Siap. Itu waktu abang menjadi seorang karyawan di perusahaan tersebut, Bang. Udah berapa lama Bang abang berkecimpung di perusahaan tersebut tuh? Saya dulu awalnya diproduksi. Nah, sejak dari tahun 80 sampai dengan tahun 2000 sampai 98 ya saya di produksi. Kemudian saya juga aktif di Serikat Pekerja. Dua periode saya di Serikat Pekerja. Setelah itu perusahaan saya membutuhkan saya karena buka perusahaan baru di Kerawang. Saya kemudian dibantu untuk mensupport kegiatan perusahaan saya langsung di HRD. Jadi di HRD saya kurang lebih tahun 2001 lah saya di HRD. Jadi seorang anggota dewan ini emang dipinang ya, bukan dari abang sendiri yang bergerak, apa gimana tuh? Diperintah kalau partai itu diperintahkan oleh partai. Siap. Nah, saya sedikit agak awam mengenai BKD nih. Apa sih BKD itu apa sih Bang? Gitu? Ya, masih masyarakat juga yang belum paham BKD. Ya, kan? BKD atau BK, ya, Badan Kehormatan ya. Jadi Badan Kehormatan ini adalah salah satu badan atau alat kelengkapan dewan di DPRD ya, seperti ada komisi, komisi 1, komisi 2, komisi 3, dan komisi 4. Kemudian ada badannya, salah satunya dari badan anggaran, dia membuat anggaran, ujungnya adalah APBD. Kemudian yang kedua ada badan Pemperda, pembuat peraturan daerah, dari mulai merancang sampai dengan jadinya Perda. Kemudian yang ketiga itu badan musyawarah, yang mengelola aktivitas seluruh kegiatan dewan selama setahun terus-menerus gitu. Dan terakhir adalah Badan Kehormatan. Jadi Badan Kehormatan Dewan. Ini saya di sini baru sejak bulan Juni, April apa Juni ya, perubahan 2 tahun tengah saya duduk di Badan Kehormatan, jadi Ketua Badan Kehormatan. Sebelumnya juga dari PKS Ibu Lilis Nurlia. Oke, pemirsa, sebelum memasuki obrolan yang lebih serius lagi, kayaknya jangan lupa ditonton YouTube-nya. Ada Production Official, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Pak Dewan, mengenai BK nih, BK kan mencakup lumayan ya, boksi kerjanya kan, mengatur dari anggota DPRD, misalkan ada salah satu anggota DPRD, atau mungkin dari fraksi abang lah gitu kan. Ketika menemukan hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan ada dewan dia ngabsen terus nggak masuk kerja, itu kan pasti tugas dari BK juga kan. Apa sih Bang peran pentingnya nih dari BK sendiri Bang, dari BKD sendiri? Sebelum ke peran penting ya mungkin saya bisa jelaskan dulu apa itu tadi badan kehormatan, terus anggotanya siapa, kemudian tugasnya apa, kewenangannya siapa, baru setelah itu job utamanya apa gitu kan, gitu ya, siap. Boleh ya? Boleh. Jadi yang pertama keanggotaan Badan Kehormatan ini diatur di dalam pasal 55 dan 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Di situ dikatakan DPRD kota atau kabupaten, ya kan, yang jumlah anggota dewannya 34 orang kan macam-macam ya, ada 34, ada 40, 45 itu kalau 34 orang dewan berarti BKD-nya ada 3 orang. Kemudian kalau ada 35 sampai 50 orang maka jumlah anggota Badan Kehormatan itu ada 5. Nah, kebetulan kita di sini anggota dewannya adalah 50, maka anggota Badan Kehormatan itu ada 5 orang. Siapa aja? Saya dari PKS, kemudian dari Bu Eni dari PDIP, kemudian ada Pak Tanjung dari Gerindra, kemudian ada Pak Marta, ini Pak dari Golkar, dia wakil ketua BK. Ya. Dan yang kelima Pak Muin dari PAN. Nah, itu 5. Jadi kita 5 melakukan diskusi terus merancang program kerjanya. Jadi itu
itu keanggotaannya. Kan tugasnya apa sih kan gitu orang nanya Iya, kan dia di 5 anggota itu tugasnya ngapain nih, Bang? ya? Abang sebagai ketua nih, Gitu. kan? Jadi Koordinasi seperti apa betul, ya? betul. Jadi BK ini ya punya tugas khusus ya. Tugasnya juga sangat berat gitu kan. Jadi di sini yang paling pertama tugas BK itu dia adalah satu memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD. Ya kan, memantau kemudian juga mengevaluasi disiplin anggotanya DPRD yang pertama. Yang kedua, kalau ada dugaan dia meneliti, meneliti dan apa dugaan pelanggaran itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga dia melakukan penyidikan terhadap aduan dari masyarakat, terhadap anggota dewan dan pimpinannya. Dan mungkin nanti setelah itu kalau sudah terkumpul semua, ya maka kita sampaikan hasil rapat kita itu ke dalam sidang paripurna. Jadi sekali lagi tugas Dewan Badan Kehormatan itu sangat berat karena mengevaluasi rekan kerja. Di sini yang ditunggu adalah Badan Kehormatan itu bertugasnya menjaga moral, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota. Termasuk kode etik juga ya. Termasuk kode etik dan tata tertib kota DPRD. Itu yang paling tugas utama. Nah, sekarang kalau udah punya tadi keanggotaan, tugas utama, terus kewenangannya apa gitu loh. Ya kan? Gitu pasti nanya gitu. Kewenangannya apa? Kewenangan Badan Kehormatan itu bisa memanggil anggota DPRD. Yang diduga nih, kita di garis bawahi yang diduga dia melanggar sumpah, melanggar janji, kemudian juga melanggar kode etik, itu yang pertama. Jadi masih ada dugaan, dia bisa memanggil. Yang kedua, mungkin dia meminta keterangan kepada orang yang ngadu. Kemudian yang ketiga, ya sudah menentu dia sih benar bisa menjatuhkan sanksi. Ketika itu sudah diperingatkan atau sanksi, Bang, sanksinya yang paling final ini apa nih? Apa ketika anggota dewan Abang menemukan salah satu anggotanya terduga bla 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 bla, nah dari ketua sendiri apa nih kebijakannya? Yang pertama kita pastikan kita akan memproses anggota dewan di kota DPRD apabila ada laporan tertulis yang masuk ke DPRD ditujukannya kepada ketua DPRD. CC-nya ditujukan kepada Badan Kehormatan. Dalam waktu 7 hari setelah surat itu sampai ketua DPRD dan ketua DPRD tidak menindaklanjutin, baru Badan Kehormatan itu bisa memfollow. Jadi intinya harus ada laporan dulu. Kalau nggak ada laporan kita nggak mau proses gitu. Nah, nanti proses seperti apa? Apakah dia melanggar sumpah, melanggar kode etik atau melanggar tata tertib? Nah, itu baru bisa kita lakukan sanksi. Tadi seperti saya sampaikan tadi, kita lebih kepada early warning system tadi, komunikasi dengan. Terus apa sih yang paling bisa diputuskan di BK? Kan macam-macam. Ada lisan, tertulis. Emang paling beratnya itu adalah sampai kalau dalam di tatib kita itu pemberhentian oleh BK. Ya, gitu. Itu bisa kayak begitu. Selama ini udah menemukan hal itu belum ada. Karena kalau kesalahan itu kan sangat fatal. Apa sih kesalahan yang bisa diberhentikan oleh BK ya? Secara teori ya. Tadi kita punya sistem dibangun di teman-teman ini. Udahlah kita karena ini teman-teman juga coba kita bagaimana early warning sistemnya ini aja peringatan dini ini bisa jalan gitu loh. Akhirnya kita kepada fraksi. Tapi perlu diketahui juga BK itu bisa memberhentikan DPRD kalau ini ada 5. Kalau yang pertama anggota dewan itu tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 bulan berturut-turut. Apa yang tugasnya, Bang? Ya kan tugasnya tadi ada 3. Iya kan absensinya harus kan berarti itu yang di 3 bulan itu absensinya berarti harus tetap berjalan. Kemudian dia bisa melanggar sumpah janji atau kode etik yang ada. Kalau kode etik pokoknya di kode etik diatur anggota dewan tidak boleh terima gratifikasi, tapi terima gratifikasi. Kan itu bisa juga dimasukin. Berarti termasuk ketua DPRD bisa dong disanksi. Semua selama ada laporan tertulis dari masyarakat. Kemudian juga dia tidak hadir nih. Yang paling tidak hadir dalam rapat paripurna selama 6 kali berturut-turut. Sanksinya apa? Sama juga tadi bisa diberhentikan.
Tapi kan kadang-kadang kita bilang nih, 6 sebelum 6, 4 mungkin kita udah ingetin, tuh ada anggota Bapak tuh udah 3-4 kali nggak hadir nih, nah gitu. Jadi kita membangun sistem early warning sistemnya itu seperti itu. Jadi banyak ya tadi melanggar janji, kemudian nggak bisa menyelesaikan tugas, kemudian tidak hadir dalam rapat, terus, nah mungkin bisa juga dia melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, ya kan? Itu salah satu yang bisa. Tapi kita prinsipnya semua kita musyawarahkan di sini, mudah-mudahan nggak jadi. Oke, siap. Itu. Oke, jangan lupa tonton sampai habis, kayaknya obrolannya makin seru nih. Jangan lupa di-subscribe juga, like, share, and comment YouTube Ada Production Official. Oke, Bang, lanjut lagi nih, Bang. Saya masih penasaran nih. Momen yang paling berkesan Abang ketika menjadi ketua BKD nih apa nih? Itu nih rasanya berat kah? Apa gimana kah? Menjadi tantangan Abang tersendiri seperti apa itu? Iya. Sebetulnya kalau di Badan Kehormatan ini kan tadi kan kita monitoring, kemudian tentang evaluasi kehadiran anggota, itu kan sebenarnya kalau bahasa ininya kan teman-teman kita juga ya, teman yang mereka juga ada susah untuk menjadi anggota dewan, tapi begitu dan anggota dewan mungkin ada beberapa hal yang tadi yang saya sampaikan itu. Ya prinsipnya sih bagaimana kita bisa membangun sama saling menghormati, saling mengingatkan kembali aturan, kode etik dan lain-lain sehingga tidak masuk ke BK lah. Gitu. Siap. Alhamdulillah saya selama ini saya juga cek monitor ke pengurusan yang lalu 2,5 tahun yang lalu belum ada sih yang temuan-temuan atau aduan-aduan di masyarakat masuk ke dalam DPR. Momen terindahnya apa? Momen, di BK? Kalau kita di sini belum nggak ada yang indah, mudah-mudahan jangan ada masukan. Itu terindah juga tuh. Kalau ada masuk berarti waduh. Wow, sangat seru banget nih obrolannya. Saya masih agak sedikit nih, masih penasaran pemirsa penonton di rumah. BKD nih, Bang. Itu BKD itu mitra kerja atau outputnya kemana nih? Kalau Bang Mardin kan sudah jelas lo punya mitra kerja masing-masing. Nah, kalau BKD sendiri apa sih, Bang, mitra kerjanya? Betul. Outputnya kemana larinya? Bah, itu yang harus di undang-undang tidak ada peraturannya, hanya bagaimana tadi menjaga moral, kemudian martabat, ya kan, itu udah umum harus dijaga. Tapi di luar itu bagaimana supaya badan kehormatan ini pun bisa lebih eksis dalam dirasakan oleh anggotanya. Betul. Yang pertama, kami di sini kebetulan kita sudah punya program kerja badan kehormatan di sini. Bagaimana supaya badan kehormatan juga kayaknya fungsi monitoring, fungsi hubungan dengan anggota lain juga cair. Makanya di sini yang pertama ada 2 hal yang harus saya sebagai pimpinan Badan Kehormatan mempunyai 2 agenda besar atau program kerja. Yang pertama, saya memastikan semua anggota Badan Kehormatan itu dia mengerti ya tentang tata tertib, tentang kode etik, dan bagaimana kalau terjadi aduan. Maka kita sudah punya aturannya, tata acara beracara. Tata cara beracara kalau ada aduan. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi memastikan semua anggota Badan Kehormatan itu paham itu tuh. Kalau ada aduan. Yang kedua, saya juga tadi outputnya apa ya? Nah, saya sih pengen, ini baru pengen doang, tapi memang karena tidak sesuai dengan tahun anggaran, saya pengen ada tuh di BK ini ada namanya kalau biar hasil kerja anggota dewan itu bisa dilihat masyarakat outputnya. Saya mau tadi di tahun ini saya mau rencanakan namanya BK Award. BK Awards. Ya kan? BK Award. Jadi ini Badan Kehormatan Award. Apa yang diberikan award? Jadi kan itu tuh pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama nanti kita berikan kepada pertama sudah pasti dewan yang pantas menerima apresiasi itu. Nanti kriteria kita bikin lah siapa dewan. Kemudian praksi. Ya kan, praksi yang harus bisa kita berikan aspirasi, termasuk pimpinan dan orang-orang yang datang yang mendukung kegiatan anggota DPR itu kalau bisa tuh, Mas, dua. Tapi ini sekali lagi butuh dananya secara aturan kita masih susah masuk tuh. Coba kalau nanti ada, kita pengen adakan tuh di Kota Bekasi ada BK Award. Mungkin itu salah 2 program kerja yang akan dilaksanakan oleh BK di tahun 2022 ini. Siap.
kinerja dengan pemerintah Kota Bekasi selama ini gimana dengan BKD sendiri? Kalau pemerintah kan hanya di Komisi 1 kalau itu. Oh, Komisi 1 doang. Nah, Komisi 1 aja mitranya. Komisi 1 dengan pemerintahan, Komisi 2 dengan infrastruktur dan lingkungan, Komisi 3 keuangan, ya, Komisi 4 kesejahteraan. Jadi kalau BK tadi badan mengawasi anggota dewan ya? Ya tadi bagaimana menjaga moral, martabat dan lain-lainnya lah seperti itu. Bang, mengenai soal reses Bang, kemarin kan baru giat-giat reses ya, Ya. semua anggota DPRD masa tenggang harus bekerja di luar kantor nih kalau masa reses itu kan. Dari kemarin Abang kemana aja nih? Mobilenya ada keluhan dari aspirasi masyarakat, apa yang Abang tampung nih? Ya, kemarin anggota Dewan melakukan reses dimulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Oktober tahun 2022. Ini adalah masa reses yang ketiga tahun 2002. Artinya masa reses ini adalah kita melakukan jaring aspirasi masyarakat yang aspirasi itu masuk ke Dewan itu akan dimasukkan ke dalam pokok-pokok pikiran Dewan untuk APBD tahun 2024. Jadi itu. Jadi kalau kita kemarin turun selama 5 hari itu untuk dalam rangka menjaring aspirasi nanti itu akan menjadi pokok-pokok pikiran Dewan yang akan kita perjuangkan atau kita berikan kepada pemerintah menjadi pokok-pokok pikiran Dewan dalam APBD 2024. Ya biasalah, alhamdulillah saya kemarin dikit 5 titik di Kelurahan Margahayu, ada Kelurahan Arenjaya juga ada. Jadi kita bagi-bagi karena ini yang akses ketiga, yang lain sebelum supaya rata. Biasalah masukannya sih masyarakat itu yang pertama adalah bagaimana tentang infrastruktur dan jalan, kemudian juga bagaimana kalau ibu-ibu biasanya di PAUD, PKK, fasilitasnya minta seperti itu. Jadi banyaklah yang disampaikan ke masyarakat seperti itu. Tapi kita bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sistem pembangunan, perencanaan pembangunan di Kota Bekasi melalui APBD tahun yang setiap tahun kita buat. Bang, pertanyaan terakhir Bang, untuk pesan dan harapan dan moral boleh disampaikan untuk warga Kota Bekasi Bang, atau khususnya buat anggota Dewan yang tercinta di sini. Boleh Bang? Baik. Ya, terima kasih. Jadi badan satu badan kehormatan di salah satu AKD di Kota Bekasi ini, ya saya sih sebagai ketua berharap ya, karena ini menjaga moral dan anggota Dewan, mudah-mudahan yang pertama Dewan itu juga bisa tertib dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, ya tidak melanggar tata tertib, kemudian tidak melanggar kode etik, ya kan, itu yang kita harapkan, dan tetap harus menjaga marwah Dewan. Itu yang pertama daripada anggota, kita berharap seperti itu. Mungkin kalaupun bagaimana nanti harus dikembangkan lagi sosialisasi dan lain-lainnya juga itu menjadi pertimbangan itu kepada Dewan, sehingga kita berharap badan ini tetap kehormatan harus dijaga ya, marwah Dewan seperti itu. Itu yang pertama. Kepada masyarakat saya juga bisa disampaikan ke kita kalau memang ada hal-hal yang memang dirasakan, ya ada hal yang kurang baik terhadap kinerja Dewan yang memang bisa melanggar dianggap ya. Sekali lagi sih kami di sini secara kolektif kolegialnya dalam memimpin, walaupun ada ketua dan wakil ketua, tapi kita berharap early warning sistemnya ini bisa berjalan sehingga kita mudah-mudahan selama 5 tahun ini tidak ada hal-hal yang memang harus dipola api. Mudah-mudahan Dewannya bagus semua sesuai dengan tugas yang menjadi kewenangan anggota Dewan. Mungkin itu sedikit dari saya, karena juga saya baru jadi ketua Badan Kehormatan, saya berusaha untuk mendalami apa sih yang harus menjadi tupoksinya, tugas pokok dan fungsi dari Badan Keanggaran. Ternyata Bang Purwanto adalah sosok seorang anggota Dewan yang sangat bijaksana, kredibel, dan tegas. Dan saya juga menjadi tersipu dengan beliau gitu kan. Oke, buat teman-teman ada lovers atau warganet warga Kota Bekasi, boleh silakan komentar di bawah ini ya mengenai keluhan-keluhan atau boleh kritik dan saran bisa disampaikan langsung oleh Bapak Ketua kita nih, Bapak Ketua PKD DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto SPDI. Oke, saya Aziz, host Ada Podcast, dan tim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.